masih begitu. Itu orang bilang, emang minuman keras haram Ustaz? Itu pertanyaannya. Kita nggak tahu itu pertanyaan ledek atau benar-benar nggak tahu. Ya, sebab bagi saya tentang haramnya orang dari kecil kita diajarin orang tua. Sampai sudah dewasa itu kok belum tahu. Cuma kita baru bingung malah. Ya, ini belum tahu sejak kecil di sekolah asrama misalnya. Sehingga anak mau bukan dia tidak tahu bapaknya juga beli. Nah, dengan cara seperti ini kita ajar dulu, kita baru belajar, dia harus bisa menerima. Ya, sama seperti misalnya kayak kita melarang anak nonton TV, ya dalam keadaan si anak tahu memang itu layak dilarang. Kan beda ceritanya melarang anak nonton TV dalam keadaan dia bingung apa sih dilarangnya. Ada film, ada iklan yang tidak pantas buat anak-anak. Kita bilang matiin TV. Dimatiin juga untuk anak, tapi dimatiin bukan karena faktor tahu, karena takut bapaknya. Ya seperti tidak ada bapaknya, tapi kalau itu bukan bapaknya, bukan sadar. Beda dengan kalau diajak dialog, dikasih tahu. Bukan anak bapak udah jodoh itu udah apa sih kan? Ya itu sifat dalam perempuan, kalau dia begitu. Apa sih yang kamu apa sih? Pun kalau dia lupa, kalau dia nengok. Terus kalau dia nengok ya apa yang dia lakukan? Jadi kalau lagi jadi. Nah, ada dialog, ada proses berpikir dulu. Seperti ketika bapaknya tidak ada, diingat ada nasihat bapaknya. Kalau bapaknya jadi perawat itu, ini memang ada soalnya juga sih. Tapi yang benar dengan cara seperti itu, ya lebih ada bekas kembali nyuruh orang ngomong mati itu siapa, tidak siapa. Tapi dalam keadaan dia mati kalau sudah mati. Ketika terjadi dewasa jadi anak kos, mahasiswa atau mahasiswi sendirian jauh dari orang tua, bebas mereka. Makanya itu banyak ya pada ayah kita, para remaja, para murid, kita kos kuliah orang tua, kita awal memang. Baik, kalau kemudian ya kita kotiak itu lalu natijah atau dilanjutkan karena disadari si orang yang melakukan pembongkaran tersebut bukan yang dia, karena dia tahu pembongkaran itu tadi yang namanya memang haram atau haram. Sebenarnya kemudian apa yang haram? Baik, etika yang keenam, ayat murad wa yanha 'anil ma'ruf, ya. Hendaknya dia memerintah dan upaya dan mencegah bil ma'ruf dengan cara baik. Nyuruh dengan cara baik, mencegah dengan cara ma'ruf dengan cara baik. Baik metodenya, baik ucapannya, baik tindakannya, begitu. Baik momennya, waktunya. Walaupun kita dengan cara yang baik, argumentasi yang baik, momennya tidak pas. Jangan. Seorang guru ada siswa yang nakal, ya, nakal teman-teman. Kita perlu dinasihati, ya, dengan kalimat-kalimat bagus, memang, tapi dengan sindiran yang baik, itu kan banyak teman-temannya, sehingga membuat si siswa ini malu banget. Bahkan gara-gara itu dia menjadi minder untuk selanjutnya. Hingga akhirnya dia membenci gurunya. Iya, saya masalah kita tidak bisa berdua sama orang. Jauh. Jadi bukan masalah caranya yang salah, momennya yang salah. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau kita ingin nasihat kesalahan orang, itu harusnya man to man, satu lawan satu. Nah kalau kita nasihati dia dengan satu lawan satu itu, kita perlu nasihati dia. Sebab orang kalau di depan banyak orang, kesalahan yang dibongkar, kalau betul dia salah, kalau betul ada nasihat yang baik, dia merasa dia di depan banyak orang. Mau. Baik, ini ma'ruf di sini maknanya bukan hanya cara penggunaan kalimat, komunikasi, momennya, waktunya juga pas. Fa'ilam yaf'al tariqul ma'ruf walam yaqul munkar yulimani. Ya, kalau seandainya si orang yang meninggalkan kema'rufan itu ya tidak dilakukan secara baik, biasanya dia malah selamanya begitu. Harusnya dulu orang cuma ada orang yang baik di dalamnya, orang yang baik pada Allah begitu. Terus ya kemudian ya orang yang
tidak meninggalkan kemungkaran, masih melakukan kemungkaran, ya hendaknya juga dicegah dengan cara orang tahu ingat itu dikasih mobil dengan cara lembut, ya supaya Euro itu kalau supaya bergerak hatinya. Jadi tujuan dengan cara melakukan ini supaya hatinya berubah, hatinya tersentuh. Ada orang berubah dengan cara dialog akalnya, ada model orang yang rasional. Tapi ada orang yang berubah diajak diskusi ilmiah mana? Tapi dengan cara apa? Masalah, pernah dosa, membuat diri. Ada orang yang boleh berubah dengan cara ditinggi, ya kayak misalnya ada orang yang dia lemah, ya lu kalau orang sholat, lu kasih duit dah. Berani. Awalnya karena faktor duit, lama-lama kesadaran diri. Jadi pintunya banyak untuk mengajak orang lain. Nah itu ya dahulu ada satu kaum oleh Nabi yang masuk Islam, itu Nabi langsung memberikan hadiah dengan ternak yang jumlahnya ratusan ekor untuk mereka. Untuk apa? Mu'allafah, untuk mentaklif, untuk mengingatkan mereka. Jadi ada orang yang mulai begitu. Jadi bukan nyokok, bukan, tapi itu cara supaya hatinya berdekat. Sama kayak anak kita begitu. Kalau sholatnya rajin, puasanya pol, kalau besok bapak hadiahin apa? Sepeda, misalnya. Semangat kan? Ini buat kita semangat. Baik, lalu kemudian yang ke masih belum selesai. Fa'ilam yahsil intikalun. Kalau seandainya nggak berhasil juga dengan nasihat yang baik nggak berhasil juga, dengan cerita tentang kisah-kisah orang terdahulu tentang akhlak dan juga, maka istilah ibarat taknif wa ta'nif, maka dibolehkan menggunakan ibarat kalimat yang keras-keras, yang sedikit naikin intonasi dan kelihatannya ada harapan begitu. Ya, wal ibrazi fil qaul, dan dengan kalimat yang lebih berat. Wa illam yanfa, kalau enggak berhasil juga, ya ghayyar al-munkar dia baru dengan tangan. Bergerak dengan tangan. Fa in ajza taharu alaihi bil umman wal ikhwan. Kalau enggak bisa berubah juga, maka hendaknya jadi tolong kepada pemerintah dan saudara-saudara. Ini konteksnya kalau pembukaan ini memang berat. Ya, tolong dengan perda, tidak tolong dengan apa misalnya, ya dengan dewan, tidak tolong Pak ini di Depok ini orang dan suaranya perdanya, bikin pertandingan yang itu. Ya, tolong ini jangan dianggap khawarij. Kenapa? Karena dalam metodologi orang khawarij, dalam media dia terbalik. Kalau kita gimana kalau bermain muda? Pertama dengan apa dulu? Dengan tangan kan? Ya manroani itu mengungkapkan kalau dia itu dia dengan tangan. Kalau tadi kami bisa, kalau bisa. Kalau itu cara kita sebenarnya harus menghadapi itu. Kalau orang khawarij itu malah terbalik. Pertama dia hati dulu, benar-benar dulu. Yang kedua baru naik ngomong. Yang ketiga ngomong bisa hantum benar kelompok. Kalau ada hadis dijelaskan kalau itu bahasa sebaliknya dengan tangan dulu, ya supaya cepat hilang kemungkaran itu. Kalau dengan hati kan banyak, ya nolong. Tapi dengan tangan dulu, ya kalau dia mampu baru dengan mampu. Dan penulis kitab ini bukan orang ini orang Sunni, orang Sunnah. Ya kan tujuh. Ya, fa'in adza nakabil munkari biyadi aliyah. Kalau seandainya dia nggak bisa lemah, ya untuk mencegah kemungkaran dengan tangannya, walisan ini dan lisannya, di ayat Allah nafsi, atau dia takut jiwa terancam. Mereka itu orang tidak khawatir gitu, nyawa kita terancam. Awalnya atau hartanya yang diambil orang, awalnya atau kehormatannya. Wa kana la yuqitus sabra ala ma yanalu ikrar bi kadir munkar bi. Maka dalam keadaan itu hendaknya dia sabar dan cukup berniat untuk berubah dengan hatinya. Itu Rasulullah alaihi wasallam
menonton pembukaan kita sudah bahas di sini. Ini etika. Jadi kalau memang kita nggak bisa, ya udah kita terbawain karena nggak bisa, alamat nggak bisa, nggak bisa, selalu kita mengambil dengan mengurus perubahan tersebut berdasarkan perubahan pelaku ini. Oke, ini tujuh etika tambang baru mengenai moral. Jadi juga saya presiden saya bisa melakukan dan bisa juga ada acara lagi. Jadi kalau ada dialog kita masih ada waktu kira-kira 10 menit. Aku kalau ada luas waktu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, masih ada 10 menit. Ustaz mau ada acara berenang. Silakan dimanfaatkan 10 menit untuk tanya jawab. Aman. Gimana kita mensikapi atau orang-orang yang diminta yang tidak dilakukan oleh saudara-saudara tadi efek itu apakah termasuk contoh yang ya metodologi yang digunakan oleh saudara-saudara di dari dalam menemukan metode ini gimana ya imam empat mazhab sepakat bahwa kalau ada kemungkaran maka ubah dengan tangan yaitu dengan power dengan kekuatan itu tugas sultan cepat pemerintah karena mereka punya undang-undang punya aparat sehingga kemungkinan perlawanan dari para pelaku kemungkaran lebih kecil. Mereka punya OPP, mereka punya polisi, mereka punya PK sudah dulu silakan oleh kita. Jadi punya teori sehingga kalau ada yang macam-macam mereka lebih kuat. Beda kalau yang melakukan ini sama-sama mati kayak kita, sama-sama punya senjata, ya tentu berani mereka melawan balik. Makanya dia minuman keras, hancur itu bukan Unang kita pada tahap yang mana? Yaitu kalau bisa menasihati. Dan seterusnya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika titik-titik kemungkaran ini malah dibackingi oleh sultan. Itu yang jadi susah. Yang harusnya mereka yang menghilangkan malah jadi backing. Ini. Walaupun saya yakin ini bukan institusi, tapi oknum. Oknum yang sudah jadi koridor oknum yang masih tidak bawa. Tapi yang jelas memang seharusnya koordinasi dulu, minimal koordinasi. Dan kita berbiasa dengan saudara kita yang ada di koordinasi. Ya, saya pernah berkunjung ke FPI Depok, habis Idrus, ya, dari sudah mendapatkan rumahnya. Ya, dia menceritakan tentang proses FPI ketika melakukan yang mungkar. Dan proses ini jarang kita tahu. Yang kita tahu itu berbeda-beda dan diberitakan oleh TV, oleh koran pas bagian penghancuran itu. Tapi proses ininya tidak diberitakan. Jadi kalau misalnya ada apa kayak seperti itu dia bikin surat dulu, baik dari suratnya maupun dari polisi. Jadi kalau mau diskotik, ada itu kirim surat. Bahkan kadang dia ditanggupin atau dia bersabar 1 tahun tahunan. Ini juga terjadi di Jakarta sana. Ya. Karena Rizik Syihab kita seperti itu. Bahwa kalau ada diskotik segala macam, pokoknya yang satu kejelekan itu FPI itu nggak langsung menghancurkan. Tapi ada proses sesuai dengan aturan yang berlaku kerjasama dulu dengan polisi. Nah, mereka mau turun ketika memang sudah jadi kebutuhan. Ya. Dan ketika masyarakat juga sudah mendesak.
Memang kadang-kadang masyarakat bergeregetan begitu dengan lokalisasi misalnya. Tapi secara bersamaan geregetan masyarakat ini tidak dirasakan oleh orang, tapi yang merasakan adalah misalnya KPI. Ya kadang-kadang kita malah bersyukur dengan adanya apa yang oleh KPI gitu. Ya ketika mereka pun hancur semua, nggak ada lagi yang berani bersinar di situ, nggak ada lagi yang berani hidup di situ, karena kamu tidak berkeadaban gitu. Sebab kalau dulu aparat itu lama menerima kosong, misalnya. Oleh karena itu, ya berbaik sangka kepada seperti dari harus kita berikan. Tetapi kan memang ada bagian yang kita tidak tahu, dan juga media itu tidak dikabari itu. Ya, ya kan kita sebenarnya dari TV, pokoknya ada ukur, diaturin, padahal ada proses panjang yang ini dari kita. Media yang berasa. Iya, media yang jadi yang berkaitan dengan Yesus tadi, ini saya pernah tinggal di Palestina, kita banyak kos-kosan di situ. Beberapa kali lah selama saya tinggal di situ, pemuda sana tuh berebut orang gitu, berebut anak kos, berebut karena sudah pantau ya, pantau ini orang mahasiswa gitu ya, perempuan malam-malam itu termasuk tajasus nggak? Saya ada lupa dulu di baru materi tentang zon. Belum pernah. Yang jelas ini rasanya pernah sampai. Nah, jadi begini. Kalau seandainya kita lihat nih, ada seorang laki-laki berjalan dengan perempuan, kita nih dalam keadaan kita yang melihat, dalam keadaan nggak tahu itu perempuan istrinya bukan, adiknya bukan, kita nggak tahu, ibu bukan, kita nggak tahu, ya apalagi ponakannya bukan, ini dalam umur kita nggak tahu. Lalu ada tudingan di hati kita, itu namanya zon. Kita langsung mikir, wah ini cowok lagi jalan sama perempuan mau bersihlah dengan di posnya. Tapi kita dalam keadaan nggak tahu tuh itu ibunya, apa ayahnya, apa kakaknya, apa ponakannya, apa siapa kita nggak tahu. Kasus kedua, kita tahu, ini kembali lagi dalam keadaan tahu, keadaan tahu itu memang bukan istrinya, itu memang bukan ibunya, itu memang bukan anaknya, bukan adiknya, bukan ponakannya. Karena kita tahu ibunya siapa, karena kita tahu adiknya siapa, karena kita tahu istrinya siapa, itu tahu semua. Ini bukan zon, ini namanya al-yaqin, lawannya. Yang dilarang zon. Untuk al-yaqin silakan diminta. Inilah tugas KPK kalau membahas masalah korupsi. Gitu. Dan dengan KPK semua orang punya hak untuk melakukan pengawasan. Soalnya sudah ada informasi itu. Tapi kalau masih ya saya nggak tahu siapa ya saya, tapi langsung digerebek, wah ini bahaya. Maaf, masih ingat kasus ada beberapa anggota dewan yang namanya disodorkan ke KPK karena kasus ini pemerataan BUMN, ada seorang menteri kita yang langsung modorin namanya doang, kan gitu. Ini nama-nama ini yang dianggap bukan apa BUMN. Pas KPK nanya ada buktinya enggak? Itu tugas KPK yang nyari. Ini nggak boleh kayak gini. Kenapa? Karena dia dalam keadaan ya Rasul mengatakan apa? Walakin al-bayyinah. Hendaknya orang yang menuduh ada al-bayyinah. Apa lagi? Kalau belum ada bukti itu tarafnya dan zon ini kata Nabi ya bagian pengusulan. Takutlah kamu terhadap zon. Karena zon adalah hadis. Dalam zon itu seburuk-buruknya ucapan. Maksudnya ucapan hati, bukan ucapan mulut di hati. Ada orang yang ini motor kita, kan di hati kita udah berucap siapa semua dan jangan lain. Udah berucap. Kalau udah ngomong di mulut, ini maling ya.
lihat itu zolim, terlisankan itu tumbuhan. Nah, itu aja. Kalau seandainya pengundur beban itu berdasarkan yang kedua, ada informasi yang jelas, itu bukan zolim, itu sepakat, memang ada bukti gitu. Tapi kalau yang masih yang pertama itu adalah hak zolim. Tunggu sampai ada penyelidikan yang betul untuk berulang. Lagi? Satu lagi satu. Ya. Ini kan di masjid aja masih ada hubungannya. Berarti kan kalau seandainya nunggu ada kadang-kadang tahu udah, kalau bicara kejahatan tahu sudah ada yang dibunuh, kalau bicara kemaksiatan tahu udah ada yang hamil misalnya, segala macam lah gitu. Apakah kemudian sikap proaktif untuk bukan mencari tahu tapi memastikan, misalnya tadi Pak Iksan bilang ada mahasiswa jalanan perempuan, daripada diintai mendingan disamperin ditanya, maaf mas ini siapa gitu, kok malam-malam dinyari, apa begitu atau bukan? Ini ada bagian yang kita berbicara, itu perbedaan tipis antara zolim dan waspada. Kalau konteks waspada diperintahkan, ya dalam amanu khudu fitrahu falafiru berarti orang beriman, ya siap-siaplah kalian dan waspada. Dan berperang kalian sedang dalam atau jadi kalau waspada hati-hati itu masih harap bertanya-tanya siapa ya, kenapa ya gitu. Tapi kalau udah mulai polis, ada tesis, ada kesimpulan menurut orang ini, nah itu tidak boleh. Jadi kalau sudah tanya, mungkin tanya, maaf mas, ini mahasiswa mana, terus ini siapa? Nah, ketika dia tanya, kalau kita jadi itu tidak ada masalah. Ya sebagaimana ya pertanyaan seorang wanita kepada Rasulullah SAW tentang akhlak, tentang perilaku dua orang laki-laki yang mengamalkan dirinya. Dia nanya, Rasul, itu sikulan gimana? Sama Nabi, diklir jelas, sikulan ini tangannya ada. Itu tangannya bukan benar-benar tangannya. Maksudnya itu pendek tangan, itu sama dua orang. Yang ini tangannya pendek, maksudnya tak boleh dijelasin. Jadi pertanyaan ini untuk menghilangkan ketidakjelasan. Maka ketika daripada kita jadi sumber mengurangi, ini tidak boleh tanya. Sebagaimana kasus ketika Rasulullah pun menjelaskan ketika dia dicurigai bersama istrinya oleh dua sahabat Ansor. Nabi lagi jalan bersama istrinya kan para sahabat itu ya dengan pandangan yang sahabat begitu ya di Muhammad dalam dua. Nabi pun menjelaskan, ya ini Sofia, istri saya, anaknya dia. Kata mereka cuma ada Allah ya Rasulullah. Ya Rasulullah berapa kok gitu. Ada situ mana? Ya ini Rasul itu syaitan yang seperti berhubungan syaitan. Saya khawatir setan meneparkan ke hati kita berdua sesuatu. Maksudnya apa? Curiga dengan sesuatu. Maka nanti langsung diberitakan. Karena itu kita supaya tidak disebut dengan bangga dari masyarakat pada sama dengan apa ini ada sekali. Mana betul ada yang bawa saya pulang. Nah jelas ada. Jauh ini ada. Ada juga memang ada. Cukup ya. Alhamdulillah sudah ini yang dari terkait, semoga bermanfaat kita, semoga kita menjadi bisa berpartisipasi dalam amal manusia kita. Kita akhiri dengan hamdalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.